Menanggapi kasus korupsi yang terjadi di PT Pertamina, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyatakan sangat prihatin. Hal ini dikemukakan Sudirman Said saat ngabuburit bersama sejumlah awak media di Pendopo Kalisoga Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes pada Minggu sore, 9 Maret 2025. Menurut Sudirman Said, saat ini pemerintah harus bertindak tegas. Sebab, subsidi BBM itu berasal dari uang pajak rakyat, tetapi justru disalahgunakan oleh sebagian elit untuk berpesta pora dengan korupsi. Ketemu lagi, nyambung silaturahmi. Tentu di luar banyak perkembangan-perkembangannya berkaitan dengan sekarang lagi ramai soal Pertamina, soal penanganan korupsi yang tidak lepas dari suasana politik keseluruhan. Dan terhadap Pertamina itu saya sebagai orang desa ini sering mengais 1.000 perak demi 1.000 itu untuk nafkah yang halal, untuk berjuang untuk kehidupannya. Dan itu orang seperti itu jumlahnya jutaan, jumlahnya banyak sekali. Mereka bergulat dengan tenaganya, dengan pikirannya, dan mereka membayar pajak kan, membayar pajak dibangun membelanjai negara, memberi support pada penyelenggaraan negara, menggaji karyawan pemerintah, menggaji pejabat-pejabat, sampai membiayai subsidi energi atau BBM. Nah, sangat menyakitkan kalau di satu sisi masyarakat banyak itu terus bergulat dengan kehidupan, tapi elitnya berpesta pora dengan kasus korupsi. Makanya saya sering bertanya, ini kalau terus-menerus kasus korupsi makin hari makin besar, kita ini sedang mau kemana sebagai bangsa ya? Sebagai orang desa yang lahir di sini, di Slatri ini, yang terus melihat saudara-saudara kita yang terus berjuang di lapangan, kemudian melihat bagaimana elit itu mengelola kekuasaan, itu kita patut prihatin. Itu yang menjadi kegelisahan kita sama-sama. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah yang pakai rompi warna merah itu, wajahnya muda-muda, wajahnya kelihatan bukan orang susah, orang-orang yang berkecukupan. Dan konon gaji di Pertamina, gaji di perusahaan swasta di mana dia menjadi supplier atau menjadi vendor Pertamina sangat tinggi dibanding sama pejabat BUMN lain sekalipun. Tapi ternyata gajinya tinggi, fasilitasnya super mewah, tidak menghentikan niat untuk mencuri. Nah, itu juga menjadi keprihatinan kita. Jadi ternyata jumlah uang yang banyak yang diterima mereka itu tidak menghentikan mereka untuk terus mengakumulasi kekayaan dengan cara-cara yang tidak legal, tidak halal, tidak patut juga. Dan usianya masih muda. Jadi kita harus memberi perhatian juga pada aspek ini. Nah, secara keseluruhan sebetulnya kan kasus ini bukan soal teknis pengadaan, bukan oplos-mengoplos, itu bisa dijelaskan dengan segala macam argumen. Tetapi kalau publik sudah tidak percaya kan sulit gitu. Jadi ini perkaranya adalah perkara public trust, kepercayaan publik pada penyelenggara negara, pada kepemimpinan. Tapi juga ini masalah yang disebut sebagai lingkungan pengendalian. Siapa yang mengatur seluruh permainan ini? Semakin track record-nya baik, semakin bersih latar belakangnya, semakin orang-orang itu tidak punya catatan buruk di masa lalu, maka apapun penjelasan dari apakah Pertamina, apakah pemegang sahamnya Pertamina, makin mudah dipercaya. Sebaliknya, kalau di antara yang menjelaskan, di antara yang mengelola ini semua adalah ada orang-orang yang punya catatan buruk, yang punya sejarah, punya kasus-kasus,
yang berasal dari tempat-tempat di mana mereka juga punya kasus, itu makin tidak dipercaya. Nah, muncul belakangan nama-nama yang terkait dengan pemain lama yang dulu diidentikan dengan praktek-praktek mafia migas. Ini yang membuat penjelasan tidak mudah dipercaya oleh publik. Karena itu memang harus ada perombakan besar-besaran, harus ada penataan besar-besaran kalau pemerintah ingin kepercayaan publik itu meningkat. Jadi barangkali ini momentum bagi Pak Presiden Prabowo untuk membuktikan janji politiknya, janji kampanyenya, dan juga membuktikan apa-apa yang dipidatokan itu dilaksanakan. Kan pidato beliau mau menyusun pemerintahan yang bersih, mau mengejar koruptor sampai ke Antartika, mau bertindak tegas pada pelaku-pelaku kejahatan. Nah, itu yang saya kira masyarakat atau rakyat Indonesia, mau siapapun kemarin pilihannya tidak penting, tapi seluruh rakyat Indonesia sedang menunggu Pak Presiden menunaikan janji-janji atau komitmennya yang disampaikan lewat pidato-pidato itu. Itu ya mungkin. Tentang kasus Pertamina itu sebenarnya bagaimana dan harusnya bagaimana? Ya, khusus mengenai Pertamina, yang jelas dari nama-nama yang muncul itu nama-nama yang terkait dengan pelaku-pelaku atau aktor yang pada tahun 2014-15 itu mau dibereskan kan. Bahkan kalau kita pertama kali mendengar istilah mafia migas itu, perilaku itu sudah ada jauh sebelum 2014. Saya kira semasa Orde Baru juga sudah mulai ada gitu. Nah, karena itu saya mengatakan pada Pak Presiden Jokowi ketika saya diangkat menjadi menteri, saya mengatakan soal energi, soal mafia ini bukan soal teknis, tapi soal kelurusan para pemimpin negara itu. Nah, semakin lurus, semakin menunjukkan kelurusan para pemimpin, itu pemberesan yang begini itu makin mudah, tidak ada halangan. Tapi artinya diperlukan satu sikap yang tidak memiliki kepentingan, tidak ada vested interest, sehingga seluruh tindakan itu bisa dijalankan dengan selurus-lurusnya. Dan itu menurut saya sedang ditunggu juga oleh masyarakat. Jadi terhadap Pertamina, pemerintah mesti ngambil tindakan tegas. Yang memang bersalah atau nanti terbukti bersalah harus segera diganti, dan siapa penggantinya akan menentukan bagaimana persepsi masyarakat selanjutnya. Semakin yang mengganti orang-orang yang punya reputasi baik, punya kemampuan manajerial baik, punya leadership baik, maka kepercayaan makin cepat pulih. Kita yakin di Pertamina banyak sekali orang-orang benar juga, di lingkungan BUMN juga banyak sekali orang-orang benar. Tinggal diberi kesempatan aja untuk memimpin perubahan ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tim Liputan Cibulan TV melaporkan.